Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Kembali lagi di konten yang kemudian kita akan mereview satu buah buku. Kali ini kita akan membahas satu buah buku, All You Need Is Less, karya Vicky Frin. Ada beberapa hal yang kemudian bisa kita pahami dari buku tersebut, yang bisa kemudian membuat kita hidup bahagia. Yang pertama, itu adalah kurangilah stres yang tidak perlu. Atau dalam buku Vicky Frin itu disebutkan less stress. Seperti yang kita ketahui bahwa kita hidup di dunia yang serba digital, di mana informasi itu seolah-olah tidak terbendung, baik itu informasi positif, negatif, maupun yang belum jelas arah dan tujuannya seperti apa, maka kemudian kita batasi pikiran kita untuk memikirkan hal-hal yang sekiranya tidak perlu kita pikirkan. Maka kurangilah pikiran tersebut, stres tersebut, agar kemudian hidup kita itu bahagia. Terkadang kita sok jago untuk kemudian memikirkan semua hal yang sebenarnya tidak perlu untuk kita pikirkan. Dan dalam Vicky Frin tersebut, kita diajari bahwa kita tidak usah memikirkan sesuatu yang kemudian membuat diri kita itu bisa stres. Yang kedua adalah kurangi pikiran yang tidak perlu. Otak kita itu terbatas, teman-teman. Jangan seolah-olah itu semua kita pikirkan. Atau dalam bahasa sekarang itu namanya overthinking, yang seolah-olah ada berita A kita pikirkan, berita B kita pikirkan, tidak dalam ranah kita pikirkan. Itu tidak akan kemudian membuat kita bahagia tentunya, tetapi malah membuat kita semakin stres dan pikiran kita itu semakin penuh dan semakin penuh. Sehingga tidak ada ruang untuk oksigen, kemudian menyalurkan ke peredaran darah di otak kita. Sehingga gampang kemudian kita overthinking, gampang kemudian kita tiba-tiba nangis, gampang kemudian kita tiba-tiba marah dan lain sebagainya. Maka mengurangi pikiran yang tidak perlu itu menjadi hal yang penting juga yang kemudian kita harus lakukan saat ini. Nah, yang ketiga dalam buku All You Need Is Less karya Vicky Frin adalah kita mengurangi membeli barang-barang yang tidak perlu. Nah, ini sering kemudian kita jumpai teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita. Terkadang itu membeli barang yang kemudian tidak dibutuhkan. Apalagi kalau ada kemudian flash sale, diskon akhir tahun, diskon hari raya, ada kemudian diskon macam-macam gitu ya. Yang kemudian sebenarnya kalau dilihat-lihat setelah barang itu datang, itu tidak berguna atau kurang untuk digunakan gitu ya. Coba dilihat kemudian kanan kiri teman-teman semuanya. Apakah ada tas, apakah ada sepatu, atau barang-barang lain yang kemudian tidak berguna atau tidak kita gunakan untuk saat ini. Nah, itu perlu teman-teman coba lihat dan barangkali perlu juga untuk barang-barang tersebut disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Karena banyak barang-barang kita yang sebenarnya jarang kemudian kita gunakan, tapi banyak juga yang dibutuhkan oleh orang lain tentunya. Siapa tahu jadi manfaat dan siapa tahu jadi memberatkan amal baik kita dan mengurangi hisab kita nanti di akhirat tentunya. Nah, yang keempat adalah mengurangi makan makanan yang tidak sehat. Seperti junk food, kemudian makanan yang banyak pengawet, kemudian makanan yang banyak MSG dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sumber dari sebuah penyakit yang terkadang tidak kita sadari sehari-hari. Mie instan itu terutama. Karena satu faktor munculnya berbagai macam penyakit, teman-teman, itu juga berasal dari makanan yang sehari-hari itu kita makan. Kita sebenarnya sudah tahu pada dasarnya ya, bahwa buah itu bagus, sayuran itu oke untuk kesehatan kita,
Tapi terkadang kita suka untuk memilih makanan-makanan yang serba cepat, serba nikmat, so salty, ya, so sweet, dan lain sebagainya. Nah itu kalau kata Vicky Frin, itu harus kemudian kita kurangi kalau kemudian kita ingin bahagia. Yang kelima, kita mengurangi teman-teman yang tidak perlu. Hindari teman-teman yang toksik, memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kita, dan bertemanlah dengan orang-orang yang lebih daripada kita. Contoh, lebih sopan, kemudian lebih agamis, lebih baik, lebih pintar, lebih kaya gitu ya. Yang kemudian kita bisa serap ilmunya, kita bisa serap pengalamannya, kita bisa belajar dari orang-orang tersebut. Sehingga kemudian teman-teman kita menjadi teman-teman yang bertumbuh. Circle kita menjadi circle yang menumbuhkan, bukan kemudian circle yang menjatuhkan kita untuk tidak bisa bahagia tentunya. Nah ini penting di zaman sekarang, teman-teman kerja tentunya gitu ya, seringkali membawa hal-hal yang kurang baik dalam kehidupan kita. Nah yang keenam itu adalah kita mengurangi kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak perlu. Contoh adalah, misal kemarin saya seperti ini akan jadi seperti ini. Nah, itu kekhawatiran yang tidak perlu. Kemudian kekhawatiran yang lain adalah ketika kemudian kita khawatir besok tidak bisa makan gitu ya. Kita khawatir besok mau jadi apa. Kita khawatir teman-teman kita sudah jadi demikian. Kemudian kita khawatir tidak bisa menyamai teman-teman kita. Khawatir ucapan-ucapan orang. Nah, itu perlu kemudian kita kurangi. Yang sudah ya sudah gitu ya. Kita perlu menatap masa depan yang baik, yang bisa memberikan pembelajaran bagi kita untuk bisa lebih baik tentunya. Nah yang terakhir, kita mengurangi untuk terlalu ambisius. Sebenarnya ambisius is okay, tapi terkadang kita tidak fokus terhadap sebuah ambisi yang ingin kita capai. Contohnya adalah kita melakukan ingin naik jabatan, tapi kita juga ingin baik. Ingin naik jabatan, ingin baik, kemudian kita juga ingin kaya. Ingin jabatan, ingin baik, ingin kaya, tapi kita juga ingin dermawan. Satu-satu. Ketika satu hal kemudian bisa kita lakukan dan tercapai, maka kita melakukan hal-hal lainnya. Jangan seolah-olah kita itu terlalu berambisi terhadap banyak hal, yang kemudian nantinya tidak akan berefek terhadap kehidupan kita dan bahkan tidak tercapai dalam kehidupan kita. Nah itu yang tidak kita inginkan tentunya. Nah beberapa hal yang kemudian tadi saya sampaikan semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengurangi hal-hal yang sebenarnya tidak perlu di kehidupan kita. Ingat tadi yang pertama adalah kurangi stres. Kemudian yang kedua adalah kurangi memikirkan hal-hal yang tidak perlu, kemudian mengurangi barang-barang yang tidak perlu, mengurangi makanan yang tidak sehat, kemudian mengurangi teman-teman yang toksik, mengurangi kekhawatiran, yang terakhir adalah kurangi ambisi kita terhadap banyak hal. Kita perlu fokus terhadap satu yang kemudian bisa membawa kebaikan dalam diri kita. Insya Allah jika itu semua kita lakukan, maka kita akan bahagia, maka kita akan tahu apa yang kita tuju, sehingga bisa berproses terhadap apa yang kita tuju itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.